Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari tematik khususnya mapel Bahasa Indonesia, yaitu KD 3.3 tentang laporan hasil wawancara dan mempresentasikan hasil wawancara. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang wawancara. Nah, wawancara itu sebenarnya adalah merupakan tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Wawancara biasanya akan membuat laporan setelah melakukan wawancara. Pada pembelajaran ini kita akan belajar membuat laporan hasil wawancara. Nah, untuk membuat laporan hasil wawancara ada beberapa unsur-unsur di dalamnya. Yang pertama, latar belakang, 2 maksud dan tujuan, 3 topik wawancara, 4 waktu dan tempat kegiatan wawancara, 5 laporan hasil wawancara, yang terakhir ke-6 kesimpulan. Kemudian kita bahas satu persatu. Untuk latar belakang biasanya menuliskan alasan melakukan wawancara. Contohnya, kami murid kelas 4 mendapat tugas melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Selanjutnya, berisikan maksud dan tujuan, yaitu menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara tersebut. Contohnya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami. Informasi meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Selanjutnya, berisikan topik wawancara. Topiknya apa? Menuliskan topik wawancara untuk membatasi pembicaraan agar tidak melebar. Contohnya, topiknya tumbuhan dan hewan di Kampung Indah Jaya. Kemudian, waktu dan tempat kegiatan wawancara. Menuliskan waktu dan tempat wawancara tersebut. Contohnya, wawancara ini dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 7 September 2019. Waktunya pukul 8 sampai 9. Tempatnya Kampung Indah Jaya. Kemudian, laporan hasil wawancara itu menuliskan narasumber wawancara dan hasil wawancara. Contohnya, narasumbernya siapa? Misalkan Bapak Santosa, wawancaranya Kayla Rahmadani. Hasil wawancara, pada Sabtu tanggal 7 September 2019 pukul 8 sampai 9, saya melakukan wawancara kepada Bapak Santosa tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku. Tumbuhan di lingkungan sekitar tempat tinggalku tumbuh subur. Kemudian kesimpulannya, yaitu menuliskan kesimpulan hasil wawancara. Jadi kesimpulan itu adalah hasil wawancara singkat yang telah kalian dapatkan. Nah, diringkas menjadi suatu kesimpulan. Oke, baik anak-anak, kita lanjut cara mempresentasikan hasil wawancara. Kemarin sudah langsung dari awal kita sudah wawancara, kedua kita membuat laporan, dan setelah membuat laporan kita akan mempresentasikan hasil wawancara. Nah, presentasi merupakan kegiatan penyampaian hasil wawancara, penelitian, atau pengamatan secara lisan dalam suatu forum seperti diskusi. Berikut cara mempresentasikan hasil wawancara. 1. Memahami isi wawancara dengan seksama. 2. Mencatat pokok-pokok hasil wawancara. 3. Mempresentasikan hasil wawancara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 4. Memberikan kesempatan kepada pendengar untuk memberi masukan terhadap hasil wawancara. Nah, begitu ya untuk cara presentasinya, isi hasil wawancara. Berhubung kita belum bisa bertatap muka, setidaknya kalian sudah tahu cara-caranya dan apa yang harus dipersiapkan. Mungkin cukup sekian materi hari ini. Dari awal hingga akhir ini, jika ada kesulitan bisa langsung tanya Bu Ida, atau yang ingin berlatih bisa nanti mengerjakan soal-soal yang ada di buku. Mungkin cukup itu dari Bu Ida. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.